Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah 1A, kelompok 2, yang beranggotakan Wanda Dwi Lestari dengan NIM 205231003, Wida Utami dengan NIM 205231004, Selvi Fadilah dengan NIM 205231027, Enip Silsilatama dengan NIM 205231028, Anissa Ayu Vivin dengan NIM 205231023. Di sini kami akan menjelaskan tentang berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat-tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa yang baik atau benar. Jadi, terkadang kita menggunakan bahasa yang baik, artinya tepat, tetapi tidak termaksud bahasa yang benar. Sebaliknya, terkadang pula mungkin kita menggunakan bahasa yang benar yang penerapannya tidak baik karena situasi mensyaratkan ragam bahasa yang baku. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul atau benar. Selanjutnya, ada pengertian bahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar atau betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan, kebaikan, dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan, bahasa yang baku. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar atau baik menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Selanjutnya, ada perbedaan dari bahasa Indonesia yang benar atau baik dengan bahasa gaul atau bahasa yang sering digunakan oleh pemuda atau remaja Indonesia saat ini. Misalnya, bahasa Indonesia aku saya dalam bahasa gaul, yaitu gue. Bahasa Indonesia kamu dalam bahasa gaul lo. Bahasa Indonesia di masa depan dalam bahasa gaul kapan-kapan. Bahasa Indonesia apakah benar dalam bahasa gaul emangnya benar. Bahasa Indonesia tidak dalam bahasa gaul
Gak, bahasa Indonesia tidak peduli dalam bahasa gaul emang gue pikirin. Nah, dari contoh tersebut, perbedaan antara bahasa yang baku dan non-baku dapat terlihat dari pengucapan dan dari tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami dan bentuk bahasa baku yang sah agar secara luas masyarakat Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa nasional. Penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik, yaitu faktor lingkungan dan faktor teman. Kesimpulan, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan bermasyarakat. Jadi, terkait penggunaan berbahasa Indonesia yang baik, seharusnya kita itu sadar dan berusaha untuk memperbaiki dalam segi berbicara atau berbahasa. Karena kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki bahasa Indonesia yang baik dan benar, semakin lama akan menghilang. Jadi sekarang, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjunjung tinggi bangsa Indonesia, dan melestarikan bahasa daerah. Enif, Selvi, dan Vivin adalah mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah. Mereka merencanakan untuk video call agar dapat mengenal satu sama lain. Dalam video call tersebut, mereka saling bertukar cerita dan kesan tentang kuliah online dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan di rumah selama masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, mengharuskan mereka tetap di rumah. Maka dari itu, mereka mencari cara agar dapat berkenalan satu dengan yang lainnya dengan cara video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Anissa Ayu Vivin dari Boyolali. Kalau kalian? Nama aku Enif Silsilatama, asal aku dari Sragen. Perkenalkan, nama saya Selvi Fadila, asal dari Klaten. Wah, senang sekali berteman dengan kalian. Iya, aku juga senang. Iya, aku juga senang berkenalan dengan kalian. Enif, Selvi, saat pandemi ini kalian di rumah aktivitasnya apa saja? Kalau saya kuliah, membantu orang tua seperti membantu mencuci baju, mencuci piring, memasak. Kalau kamu, Sel? Kalau saya juga kuliah, selain kuliah, saya juga mengikuti seminar online. Kalau kamu sendiri, Vin? Kalau saya di samping kuliah, saya juga sering membantu orang tua seperti biasanya dengan kegiatan yang hal-hal positif gitu. Pokoknya intinya
Kalau saya itu dikit-dikit bantu orang tua. Nyapu misal. Kalian cerita deh tentang pengalaman mengikuti kuliah online. Dimulai dari lo, Sel. Kalau saya pernah waktu itu tidak mengikuti Meet karena tidak ada kabar kalau Meet, jadi saya tidak masuk kuliah online. Kalau saya sih terkendala karena sinyal. Dulu itu saya pernah telat dalam mengumpulkan tugas sehingga nilai saya berkurang. Oh iya, saya ingin mengingatkan untuk ENIP. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti tadi ENIP berbicara, lo, deh, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Benar itu yang dibicarakan si Selfie. Kita itu harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, maaf. Soalnya saya sudah terbiasa memakai bahasa gaul seperti itu. Oh iya, ternyata pengalaman kuliah online ada kelebihan dan kekurangannya ya. Iya, itu benar sekali. Kalau pandemi ini sudah selesai, bagaimana kalau kita nanti bertemu dan main bersama? Iya, aku setuju dengan pendapatmu, Enip. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, agar kita bisa bertemu dan bermain bersama. Iya, aku juga setuju kalau gitu, agar kita itu satu sama lain lebih akrab, lebih kenal gitu. Bagus sih. Itu, mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu ya. Iya, aku setuju. Oh iya, sudah lama nih kita berbincang-bincang. Saya masih ada tugas yang belum aku kerjain. Sudah dulu ya percakapan kita, cukup di sini aja. Ya, lain kali kita berbincang-bincang kembali ya. Iya, sampai bertemu nanti ya. Mudah-mudahan kita cepat bertemu ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.